Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pencinta Buya Alfis TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul kajian kita hari ini, lenyapkanlah kesedihanmu. Disaripatikan dari buku Wanita di Wajahmu Kulihat Surga dan kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'awwazu billahi min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da." Artinya, berlindunglah kalian kepada Allah dan musibah yang memayahkan, kecelakaan yang menghinakan, takdir yang buruk, dan penghinaan musuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim melalui Abu Hurairah radhiyallahu an. Kitab Indeks Hadis dan Syarah, jilid 1, hadis nomor 339, halaman 387, karya saya Buya Haji Muhammad Alfis Caniago. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Dampak yang diakibatkan dari 4 hal yang disebut dalam hadis di atas sangatlah besar. Oleh sebab itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk selalu berlindung kepada Allah dari 4 hal tersebut. Ya, musibah yang memayahkan, kecelakaan yang menghinakan, takdir yang buruk, serta penghinaan dari musuh. Sekali lagi ingatlah, tidak sekali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sesuatu kepada kita jika tidak terdapat sesuatu yang teramat fatal akibatnya bagi kita semua. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alfis TV, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Pada saat mengalami musibah, kehilangan, segalanya dikembalikan kepada kehendaknya. Secara otomatis, wanita muslimah menjadikan dunia ladang akhirat, sehingga jauh dari kesedihan. Sedih seakan tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia yang ditandai dengan derayan air mata yang jatuh ke pipi, atau tanpa air mata, seseorang dapat memendam kesedihan dan kepiluan sehingga tidak bergairah dalam hidup, putus asa, dan hilangnya harapan masa depan yang cerah. Kesedihan biasanya menjelma dari kegagalan, kehancuran, kerugian, dan kehilangan yang dirasakan oleh hatinya sendiri, spontan membuat dirinya terpuruk mengenaskan. Di antara dampak buruk dari kesedihan dan kegelisahan ialah dapat mengacaukan konsentrasi, pikiran jadi menerawang dan merangsang ke arah perbuatan yang aneh-aneh. Sebagai sebuah kompensasi atau pelarian
Dari rasa sedih itu, ya semangat hilang, seluruh aktivitas sehari-hari yang membutuhkan konsentrasi menjadi terhenti. Akibatnya persoalan menjadi lebih rumit, dari kesedihan yang satu menanti kesedihan yang baru yang lebih pedih lagi. Jika kita mengalami kesedihan, cobalah ingat kembali kondisi paling buruk yang pernah terjadi pada diri kita, atau ingatlah kesedihan, penderitaan, kehilangan yang lebih dahsyat pernah menimpa orang lain. Percayalah, kita tidak menderita sendirian. Masih banyak orang lain yang menderita dalam kesedihan, karena kehidupan duniawi merupakan pertarungan dari keburukan dan kebajikan, kesedihan dan kebahagiaan. Namun salah satu pangkal dari kesedihan adalah ketika seorang terpedaya oleh kecintaan kepada harta benda, keluarga, material, dan gemerlapan duniawi lainnya, sehingga jika hilang, patah dan pupus, kesedihan segera datang mendera batin. Allah mengingatkan sebagaimana dalam firman-Nya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Sebuah hadis Rasulullah SAW dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah jilid kedua, hadis nomor 1103, halaman 319, karya saya Buya Haji Alvis Caniago, ya, yang artinya menanti penyelesaian dari Allah adalah ibadah. Barang siapa yang rela dengan rezeki sedikit, maka Allah rela pula dengan sedikit amalnya yang dikerjakannya. Ya, hadis riwayat Ibnu Abu Dunya. Jemaah pemirsa pencinta Buya Alvis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Yang dimaksud dari hadis di atas yakni jika kita menunggu untuk datangnya jalan keluar atau solusi dari setiap musibah yang tengah kita hadapi merupakan ibadah. Maknanya ialah hendaknya kita senantiasa bersabar dalam menghadapi musibah tersebut. Maka berzikirlah untuk mendapatkan ketentraman jiwa. Karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Surga Allah di buminya. Sehingga bagi siapa yang tidak pernah memasukinya, ia tidak akan pernah memasuki surganya. Ketentraman hidup yang bebas dari rasa sedih hanya dapat diraih melalui sikap dan pandangan hidup yang tepat terhadap harta dan perhiasan dunia. Sesungguhnya segala apa yang kita miliki di dunia adalah datang darinya, dan harus kita sikapi dengan rambu-rambu Allah Subhanahu wa taala bahwa segala yang Allah titipkan kepada manusia kelak akan diambilnya dengan kehendaknya tanpa kekuatan menolaknya. Setiap yang hidup akan mati. Kullun nafsin za'iqatul maut. Ya. Setiap yang bernyawa pasti akan mati dan kembali kepadanya meninggalkan semua miliknya di dunia. Simaklah kisah perempuan Mesir bernama Firdaus melalui kesaksian seorang dokter yang mengarang buku perempuan di titik nol. Ketika berbicara dengannya di penjara, saat menunggu hukuman gantung, setelah ia dituduh membunuh seorang germo, wajah Firdaus tidak dialiri setitik kesedihan ketika akan kehilangan nyawa dan lenyap segalanya. Firdaus senantiasa teguh dalam perjuangan wanita Mesir. Firdaus senantiasa teguh dalam perjuangan wanita Mesir dalam merebut kedudukan dan hak-hak yang sama. Dan lebih penting lagi, untuk mendapat perubahan nilai serta sikap kaum laki-laki Mesir terhadap wanita. Tidak ada kesedihan, kecemasan, dan ketakutan menghadapi tiang gantungan. Karena pikiran dan sikapnya terkonsentrasi pada perlawanan kesewenang-wenangan,
ya penguasa yang didominasi oleh kaum laki-laki, atau kisah seorang wanita yang setelah melakukan zina datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjalani hukuman rajam sehingga meninggal dunia. Kisah-kisah di atas sangat kontras dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya H.M. Alfis Caniago jilid 2 hadis nomor 1106 ya halaman 320. Bukan orang mukmin yang sempurna imannya, yaitu seorang yang tidak menganggap musibah sebagai nikmat dan kemakmuran sebagai musuh. Hadis riwayat Tabrani melalui Ibnu Abbas radhiyallahu an. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Di balik musibah itu terdapat nikmat, dan di balik kemakmuran itu terdapat musibah. Demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bagi orang-orang yang benar-benar sempurna keimanannya. Dikatakan demikian karena pada hakikatnya tidak ada suatu musibah, baik yang kecil maupun yang paling besar sekalipun, melainkan bagi orang-orang yang telah sempurna keimanannya akan mendapatkan pahala darinya jika ia selalu bersabar. Jemaah pemirsa, pencinta Buya Alfis TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Kesedihan selalu datang mendera jiwa wanita karena tidak jelas persepsi atau sikap hidupnya di dunia ini disebabkan jauh dari iman. Harapan-harapan wanita beriman tidak hanya tertuju kepada manusia dunia belaka, merupakan harapan yang tertinggi ialah bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada saat mengalami musibah kehilangan segalanya. Kehilangan segalanya dikembalikan kepada kehendaknya, secara otomatis wanita muslimah menjadi dunia ladang akhirat. Ya, menjadikan dunia sebagai ladang akhirat sehingga jauh dari kesedihan. Bukalah pintu harapan dengan jiwa yang tenang. Sujud ke hadapannya, mohon ampun. Ingatlah Allah Subhanahu wa taala, Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Anda pasti mengetahui kisah seorang pelacur yang masuk surga karena semasa hidupnya pernah memberi minum seekor anjing yang kehausan dengan rasa tulus, yakni kehidupan dengan ketulusan dan keimanan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang dapat melenyapkan kesedihan. Peliharalah ruh dan jiwa Anda dengan ibadah untuk melenyapkan kesedihan. Ya, kesedihan itu dengan zikrullah, membaca Al-Quran. Pada waktu-waktu kesedihan mendera, salatlah agar jiwa menjadi jernih dan tenang. Berzikirlah merupakan jalan pintas paling mudah untuk meraih kemenangan dan kebahagiaan hakiki. Menyelamatkan jiwa dari kesedihan, kerisauan, kegundahan, kekesalan, dan keguncangan setelah Anda berzikir kepadanya, segudang problema kehidupan, segunung tumpukan beban kehidupan yang mengundang kesedihan akan runtuh. Dengan demikian, insya Allah Anda mendapat kekuatan dan pertolongan darinya, akan mendapat ketenangan ya, dan kebahagiaan. Lenyapkanlah kesedihanmu dengan senantiasa dekat dengannya. Ingatlah Allah di waktu engkau dalam keadaan sejahtera, niscaya Dia akan mengingatmu di waktu engkau mengalami kesusahan. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya hal-hal yang luput darimu tidaklah ditakdirkan untukmu, dan hal-hal yang mengenaimu tidaklah ditakdirkan untuk luput darimu. Sesungguhnya pertolongan, ketenangan itu datangnya beserta kesabaran, dan jalan keluar itu datangnya bersama dengan musibah. Serta sesungguhnya kesulitan itu
pasti dibarengi dengan kemudahan. Riwayat muttafaqun alaih, ya. Kitab Indeks Hadis dan Syarah karya Buya H.M. Alfiz Caniago, jilid 2, ya, hadis nomor 1860 halaman 978. Jemaah pemirsa, para pencinta Buya Alfiz TV umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terpilih dan terhormat. Menjalani hidup dengan keceriaan tidak ditentukan oleh tubuh yang indah dan terawat, wajah yang rupawan, pakaian yang bagus dan mahal, tinggal di rumah yang besar lagi indah dan mewah, memiliki kendaraan bermotor yang bermerek, uang yang banyak, karir yang baik dalam pekerjaan, dan seterusnya. Akan tetapi keceriaan dalam menjalani hidup lebih ditentukan oleh kekayaan ruhani seperti ikhlas, sabar, senantiasa hanya mengharapkan rahmat dan ridha Allah, senang memperbanyak ibadah dan suka menolong sesama. Berikut ini tips dalam menjalani hidup ceria. 1. Ikhlas. Ikhlaskan hati untuk menerima segala ketentuan Allah. Hati yang ikhlas akan membuat beban hidup terasa ringan. Kedua, sabar. Jadikan musibah atau cobaan sebagai ujian dalam memperkokoh keimanan. Karenanya sikapilah musibah atau cobaan serta segala hal yang tidak dikehendaki dengan kesabaran, serta bertawakallah kepada Allah. Niscaya cobaan atau musibah itu akan lebih mudah dihadapi. Yang ketiga, janganlah berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah. Sebab orang yang senantiasa mengharapkan rahmat dan yakin akan pertolongan Allah dan ridhonya, disertai ikhtiar dan doa tertentu, pada dasarnya akan siap menghadapi apapun dalam hidup ini. Dengan keikhlasan, niscaya hati terasa lapang. Yang keempat, senang menyibukkan diri dengan memperbanyak ibadah adalah hiburan rohani yang akan memancarkan keceriaan, ya, dalam diri pelakunya. Baginya tidak ada waktu untuk bersedih, tidak ada waktu untuk bersedih hati hanya karena masalah keduniawian. Yang kelima, suka menolong sesama merupakan kekayaan ruhani lainnya yang turut membuat hidupnya terlihat ceria karena banyak orang yang menyenanginya. Ya, saya kira demikian, ya, kajian kita, ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kalbu kita, dari pikiran kita, sehingga kita bisa mengimplementasikan ke dalam sikap hidup. Demikian, terima kasih. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.